Malam tadi sekitar jam 11-an, di tengah gerimis dan dinginnya malam, aku dan temanku kembali ke masjid karena HP temanku tertinggal di kamar masjid. Mendekati teras, aku mendengar tangis tertahan dari seseorang yang kulihat sedang berdoa sambil memangku anaknya. Setelah aku dan temanku mendekatinya, ternyata Fulan yang terkenal ramah dan baik hati. Seorang tukang ojek yang mengontrak tidak jauh dari masjid. Ia terkejut melihatku dan temanku. Ustadz," katanya, sambil berusaha menyembunyikan air mata. Kulihat wajahnya kuyu, penuh kesedihan, seakan ada yang dia tahan. Sementara anak dalam pangkuannya tertidur lelap di dinginnya malam itu. "Sholat malam kok bawa si kecil, Mas?" tanyaku. Sambil tersenyum mengulurkan tangannya bersalaman, ia menyambut salamku dan berkata, "Tidak apa-apa Ustadz." Aku lanjut bertanya, karena instingku mengatakan tentu ada masalah pada Mas ini. "Sudahlah Mas, tidak usah sungkan Mas. Ada yang bisa saya bantu?" Saya kembali bertanya. Ia menatapku. "Tidak apa-apa Ustadz," jawabnya sambil menunduk. Dan kali ini suara Mas itu agak lemah dan serak, menahan tangis yang ketika dikeluarkan mungkin akan terisak-isak. Saya memaksanya. "Ayolah Mas, anggap saya saudara Mas," kataku mendesak. "Bisa jadi ada hikmah HP teman saya tertinggal sehingga bertemu Mas di sini." Lanjutku pada dia. "Bisa jadi ada yang Allah inginkan dari pertemuan kita ini." Lalu Mas tukang ojek itu mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang berlinang. "Dari kemarin saya belum makan Ustadz," katanya terisak. "Sedangkan anak istri saya hanya makan sepiring lontong pagi tadi. Saya sudah berusaha, namun saya malu harus meminjam ke siapa lagi. Orderan ojek pun sepi, lagian motor saya tak ada bensinnya Ustaz." Air mataku berlinang mendengar. Temanku juga menangis di sebelahku. Tenggorokanku terasa sempit, tak kuduga apa yang ia katakan seperti menamparku. Ia belum makan dari pagi. Anak istrinya hanya makan lontong, sementara pagi tadi di rumahku ada sebungkus lontong yang berlebih hingga akhirnya terbuang karena basi. Mas tukang ojek itu melanjutkan perkataannya sambil terisak. Aku berpikir, mungkin saja dengan datang ke masjid yang penuh berkah ini, sebagai tamu Allah sambil membawa anak, doaku akan lebih makbul Ustaz. Aku berharap ada rezeki dari Allah untuk kami makan malam ini. Aku tak tahu harus bagaimana lagi Ustaz. Punggasnya sambil menundukkan kepala menghapus air mata. Sambil terisak, temanku pengurus masjid itu berkata, "Sungguh saya merasa sangat bersalah. Saya malu kepada Allah. Di saat kami pengurus masjid berencana membangun ini dan itu, program ini dan itu, ada warga kami yang tidak makan. Di saat kami ingin mengganti warna cat masjid, ada bayi yang tidak bisa menyusu karena ASI ibunya kekeringan. Di saat kami punya simpanan kas ratusan juta, ada yang tidur di gelap dan dinginnya malam dalam keadaan lapar." Saudara beriman, semoga bisa menghentak sanubari kita bersama dengan kejadian ini. Ini kisah nyata. Mulai saat ini, lihatlah tetangga sekeliling kita. Mungkin di antara rezeki kita ada rezeki mereka yang Allah titipkan melewati jalan kita, melewati rezeki kita. Orang nenek-nenek, dia berangkat umroh 3 hari di Madinah, belum ke Mekah. Ini nenek-nenek diam aja, nangis aja. Temannya yang satu rombongan, Pak Haji Disan, nyamperin nih Pak Amil. "Pak RT Tarmuji, kenapa? Itu ada nenek-nenek diam aja. Rombongan kita disamperin, "Nek, kenapa diam aja?" Singkat cerita, udah malam mau sahur.
Duit saya habis. Ditanya, punya nggak anak? Punya. Ditelepon anaknya satu-satu, anaknya ada 10. Akhirnya kirim duit, transfer duit, satu orang 1 juta, 1 juta, 10 orang jadi 10 juta. Senang tuh nenek-nenek, ketawa tuh nenek-nenek. Besoknya masih nangis, besoknya masih sedih. Ditanya, kenapa nek? Coba kalau anak saya 20 juta ya. Nah, maksud cerita ini artinya apa? Sebagai uraian penutup, ketika orang tua kita ditransfer duit dari Mekah, orang tua di sana ditransfer dari Indonesia, dikasih duit, senang nggak tuh orang tua? Senang. 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 Sampai nggak duitnya? Sampai. 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 Kita video call dari Indonesia, sampai nggak ke Mekah? Sampai. Sampai. Artinya apa? Jaringan Allah lebih luas dari jaringan Telkomsel. Betul. Paham? Paham. Nah, ini artinya apa? Bahwa yang hari ini Fatihah yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, sedekah yang kita baca, itu akan sampai kepada almarhum. Amin. Kalau Pak Lurah nggak percaya, mati dulu Pak Lurah. Nggak terasa orang. Pak Lurah percaya? Percaya, Pak Lurah Kalau percaya. Pak RT duluan nggak apa-apa, Pak Lurahnya belakangan kayak gitu. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang kita sampaikan sampai kepada almarhum. Beliau senang, beliau bahagia, beliau menyaksikan, melihat kita. Orang mati melihat kita, orang mati mendengarkan kita, tapi orang hidup tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang sudah meninggal Dunia. tuh. Kalau kita lagi ziarah kubur tuh, ngapain kita tuh? Mengucapkan salam. Salam. Nabi ngajarin, berarti almarhum jawab gak salam kita? Jawab, cuma gak kedengeran. Betul. Kalau kedengeran Kalau kabur. kedengeran kabur kita. Ketika kita sedang berdoa, tungkong kita, bapak kita, nenek kita, itu amin, 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 cuma gak kedengeran. Coba kalau kita lagi berada di kuburan, Allahumma gfirlaha, amin. Jelas? Nah, karena itu pesan yang ingin saya sampaikan, kalau ada anak main ke rumah orang tua senang banget. Cucunya diajak main, istrinya dibawa main. Gak cukup istri, anaknya dia pun bawa buah-buahan. Dia pun kasih duit buat orang tua. Orang tua senang, orang tua bahagia. Maksudnya apa? Nyampe malam ini doa kita ke kuburan. Cuma orang tua lebih senang, lebih bahagia itu anaknya juga ke kuburan. Jelas? Kalau kita suka ziarah kubur, nanti anak kita pun suka ziarah kubur dengan kita. Kalau kita suka mendoakan orang tua, nanti pun anak kita akan mendoakan kita. Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, maka nanti anak-anak kita pun akan seperti itu. Amin Allahumma Amin. amin. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Nah, segitu aja. Enak makan bakso di Ama itu. Itu kayak aslinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang pertama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
warung beli ketan. Ketanku dapat, malah diambil teman. Kita malam hari ini hadir untuk tahlilan, bukan sekedar tahlilan, tapi momentum untuk tingkatkan iman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.